Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi berikutnya tentang etika, yaitu etika dan agama. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai etika dalam bisnis dan ekonomi kapitalisme. Nah, di sini ada yang menarik yaitu mengenai Putin dan moral. Kita mengetahui bahwa Putin ini merupakan salah satu presiden Rusia, di mana Rusia itu terkenal dengan negara yang komunis ya, anti agama. Nah, tetapi dalam pernyataan Putin ini sangat menarik sekali ya. Putin ini terkait dengan etika yang pertama, yaitu pertama dan paling penting kita harus dipandu oleh akal sehat. Itu pernyataan Putin. Kemudian akal sehat harus didasarkan pada prinsip moral. Nah, prinsip moral itu tidak akan mungkin terpisah dari nilai-nilai agama. Nah, Putin ini walaupun dia merupakan presiden Rusia, setelah kita lihat di Google ternyata Putin memiliki agama. Nah, makanya pernyataan beliau, presiden Rusia ini sangat menarik sekali karena berkaitan dengan tadi, etika tidak bisa dipisahkan dari agama. Karena agama itu mengajarkan nilai-nilai moral, agama apapun. Kemudian ada lagi dalam buku Megatrend 2000 yang dikarang oleh Patrick Abundant. Nah, di dalam bukunya itu yaitu berisi mengenai kekuatan spiritualitas. Jadi bisnis itu harus memiliki kekuatan spiritualitas. Jadi tidak hanya berfokus pada profit oriented, tapi juga pada kesejahteraan karyawannya dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian fajar baru kesadaran kapitalisme. Kita mengenal bahwa sistem ekonomi kapitalisme itu berorientasi pada profit dan berdasarkan pada pasar. Nah, ternyata di dalam ekonomi kapitalis dengan adanya pergeseran paradigma dari individu ke sosial, mulai fajar kesadaran. Artinya bahwa mereka sudah mulai memikirkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, memimpin dari tengah. Sama seperti pepatah Jawa ya, ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karsa tutwiri handayani. Jadi ing madya mangun karsa itu bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengayomi, mengarahkan bawahannya. Kemudian spiritualitas dalam berbisnis. Nah, di sini tadi tidak bisa dipisahkan antara etika dengan agama. Jadi ketika melakukan kegiatan transaksi berdagang, nah itu yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian konsumen berdasarkan tata nilai. Jadi konsumen zaman sekarang itu sudah pintar bagaimana memilih produk ataupun jasa yang berkualitas, tidak hanya dilihat dari harganya saja. Kemudian gelombang solusi kesadaran sesuai dengan paradigma perubahan individu ke sosial. Jadi sudah memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ledakan investasi pada perusahaan yang sudah menerapkan CSR atau tanggung jawab sosial. Ada beberapa investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya karena perusahaan itu sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar, terhadap karyawannya, dan terhadap stakeholder yang ada di perusahaannya. Kemudian 3 gelombang baru yang sudah muncul dalam praktik bisnis di level internasional. Yang pertama yaitu materialisme. Materialisme di sini yaitu orientasi pada materi. Jadi banyak perusahaan yang go internasional itu yang pertama mereka orientasi pada materi. Yang kedua kapitalisme. Karena sistem ekonomi yang ada saat ini masih banyak terpengaruh oleh sistem ekonomi kapitalisme. Yang ketiga itu penekanan pada nilai atau value. Nah, penekanan pada nilai ini juga sangat menarik sekali karena berkaitan dengan kualitas produk, jasa yang memberikan manfaat kepada konsumennya. Kemudian ekonomi dan agama. Nah, ekonomi dan agama ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa dalam agama Katolik, dalam kitab sucinya tidak mengatur secara jelas mengenai bisnis ya, tetapi di dalamnya mengandung, dalam kitab sucinya itu mengandung anjuran kepada umatnya untuk melakukan bisnis dengan jujur, dengan penuh semangat,
tidak melakukan kecurangan dan penuh rasa tanggung jawab sosial. Nah, kemudian dalam Islam sendiri tidak membedakan antara urusan agama dengan urusan berbisnis. Jadi antara kegiatan ibadah dan muamalah itu saling berkaitan, tidak terpisahkan. Bahkan dalam kitab sucinya diatur bagaimana seseorang melakukan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lainnya. Ini ya, ini seperti yang dikatakan di peradaban barat dulu memisahkan antara agama dengan etika. Makanya sering terjadi banyak kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian antara yang dieksploitasi dan mengeksploitasi sehingga banyak konflik sosial terjadi di mana-mana. Nah, itu termasuk dalam perkembangannya di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan dari luar negeri yang di Indonesia, kemudian mereka kenapa memilih di lokasi-lokasi yang dekat dengan sungai, lokasi yang dekat dengan daerah yang tandus. Nah, itu salah satunya. Ada beberapa kasus juga ternyata perusahaan itu membuang limbah sembarangan. Padahal dalam kewajibannya mereka wajib mengungkapkan tanggung jawab sosial. Nah, itu akan ada beberapa sanksi yang ditekankan kepada perusahaan yang melanggar tanggung jawab sosial tadi. Kemudian selanjutnya itu Islam mengakui bahwa yang menciptakan kita itu adalah Tuhan, di mana Tuhan itu Maha Pencipta, mengatur, Maha menguasai seluruh ciptaannya. Jadi seluruh peraturan yang dibuat manusia itu tidak boleh keluar dari apa yang diperintahkan olehnya. Nah, jadi manusia itu diwajibkan untuk mengabdi, kemudian menyembahnya dan mengikuti aturannya. Kemudian antara etika profesi dan agama. Nah, etika profesi itu merupakan salah satu bagian dari etika khusus. Jadi masing-masing profesi itu memiliki kode etik tersendiri, di mana dalam menyusun kode etiknya tidak boleh terlepas dari adanya agama. Kalau di Indonesia sendiri karena landasan negaranya Pancasila, salah satunya ketuhanan yang Maha Esa, dalam pembuatan setiap kode etiknya tentunya tidak boleh lepas dari adanya agama. Nah, kalau di dalam Koplen ada 6, yaitu menurutnya peran agama dalam masyarakat sehingga menimbulkan terjadi banyak krisis atau isu etika. Bahkan ada beberapa kasus yang diangkat oleh mahasiswa akuntansi itu, salah satunya kasus mahasiswa itu sendiri. Jadi ternyata ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan atau masih melakukan kecurangan, misalnya dalam hal mencontek saat ujian, atau dalam hal karya ilmiah pun mereka ada juga yang memanipulasi data dalam tugas akhirnya. Nah, itu. Kemudian rusaknya struktur keluarga. Jadi isu etika atau krisis etika itu bisa juga disebabkan dari faktor keluarga. Adanya korupsi, kolusi, nepotisme itu juga bisa disebabkan karena ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga, budaya minuman beralkohol dalam masyarakat. Kalau di Indonesia mungkin minuman keras itu dilarang, tapi di beberapa negara lain merupakan hal yang biasa. Tentunya teman-teman suka melihat film Korea, film luar negeri ya, dan mereka minuman keras itu merupakan hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia itu ada peraturannya, karena minuman keras salah satu minuman yang terlarang ya. Nah, itu. Kerusakan sistem pendidikan kita. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis etika. Nah, makanya dalam perkembangannya di dalam kurikulum pendidikan dimasukkan tentang kurikulum terkait dengan penerapan etika. Itu. Kalau sekarang namanya ada lagi kurikulum moderasi beragama, seperti itu. Kemudian dampak negatif dari bisnis hiburan dalam masyarakat. Nah, ternyata bisnis hiburan itu juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Saya contohkan misalnya ada suatu daerah itu di sana merupakan daerah yang Islami, maksudnya dekat dengan kompleks pesantren misalnya. Tetapi ternyata ada bisnis hiburan karaoke. Nah, itu kalau dibiarkan nanti bisa juga menimbulkan dampak negatif. Kemudian kegagalan pemerintah. Jadi khususnya dalam berbisnis tentunya yang perlu dibenahi itu sistem ekonominya. Kalau Indonesia sebenarnya sistem ekonomi Pancasila itu sudah bagus karena di dalamnya itu merupakan
gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Tidak hanya mementingkan kepentingan individu, tapi juga kepentingan sosial. Tetapi dalam prakteknya, karena cenderung ke ekonomi kapitalis, maka masih terjadi banyak kesenjangan. Kemudian ada beberapa faktor tadi bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor yang berpengaruh yaitu agama dan pemerintah. Tadi penjelasannya sudah ya. Kemudian paham sekularisme, konsep tauhid dan filsafat nihilisme, materialisme dan hedonisme. Paham sekularisme itu memisahkan antara agama dengan muamalah atau agama dengan kegiatan bisnis atau kegiatan yang lainnya. Nah, itu dinamakan dengan sekularisme. Tetapi kalau tahu konsep tauhid di sini tidak terpisahkan antara ibadah, syariah dan akhlak. Nah, demikian penyampaian materi hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.